Shalom, selamat malam bagi kita semua umat-umat Tuhan yang ada di daerah Sumatera kawasan selatan yang mengikuti rangkaian acara 40 hari berdoa. Dan pada kesempatan ini adalah hari ke-16. Terima kasih kesempatan yang indah telah diberikan kepada jemaat Talang Nyamuk dan cabang Sekolah Sahabat Mendes Jaya untuk mengambil bagian. Terima kasih, di mana kita sudah didahului oleh lagu-lagu pujian dan kesaksian yang dibawakan oleh umat-umat Tuhan yang ada di Taman Talang Nyamuk dan Mendes Jaya. Dan kesempatan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya V. Panjaitan, koordinator Jemaat Cabang Sekolah Sahabat Mendes Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada para pimpinan kami. Saya lihat di sini ada Bapak Ketua Daerah, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, para pimpinan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para gembala yang menggembalakan jemaat di daerah Sumatera kawasan selatan, dan demikian juga para ketua-ketua jemaat dan anggota jemaat yang sangat bersemangat mengikuti acara 40 hari berdoa ini yang sudah hari demi hari silih berganti hingga pada kesempatan ini. Sebagai judul daripada pekabaran firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ke-16 ini, saat terakhir. Saudaraku, sebagai ayat pembuka daripada firman Tuhan yang tertulis dalam Maliaki pasal 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri? Apa ia melampaukan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti tukang penatu. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bagaimana perjalanan panjang bangsa Israel yang menuju tanah perjanjian. Begitu banyak rintangan, begitu banyak godaan. Oleh sebab keberdosaan mereka, maka orang Israel dilarang mendekati gunung ketika Allah akan turun ke atasnya untuk menyatakan hukumnya, agar jangan sampai mereka hangus terbakar oleh kemuliaan hadiratnya yang menyala-nyala. Jika sedemikian rupa pernyataan kuasanya yang menandai tempat yang dipilih untuk menyatakan hukum Allah, betapa mengerikan pengadilannya nanti apabila nanti ia datang. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu ketika Musa naik ke Gunung Sinai menerima 2 loh batu, dan menjelang di akhir zaman ini pun bisa kita lihat keadaan masing-masing manusia pada saat itu. Kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat,
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan yang ada di daerah Sumatera, kawasan selatan ini, dimana kalau kita melihat keadaan manusia saat sekarang ini, kita bisa melihat keadaan jemaat di saat menjelang hari Tuhan yang tidak akan lama lagi. Sering kita berkompromi dalam hidup kita dan terbuai oleh bujuk rayu iblis, dan bahkan pun sering kita terperangkap oleh hal-hal yang bersifat membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita menjauhkan diri dari acara-acara peribadatan. Dan bahkan kalaupun kita mengikutinya, itu peribadatan cuma formalitas saja. Kita pun sering merampok apa yang menjadi hak milik Tuhan, atau tidak mengembalikan persepuluhan. Saudaraku, tidaklah demikian halnya ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika problem hidup tidaklah menjadi persoalan, ketika rintangan itu kita datang dengan sungguh-sungguh, ketika problem itu kita sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan turut campur tangan. Dan bagaimana dalam ulasan di sini dikatakan, ketika hadirat ilahi dinyatakan di Sinai, kemudian Allah laksana api yang menyala-nyala. Tetapi ketika Kristus akan datang dengan kemuliaan, dengan malaikatnya yang kudus, maka seluruh bumi akan diterangi dengan terang hadiratnya yang luar biasa. Di dalam perjalanan kehidupan kita, sering sama seperti bangsa Israel di masa lampau. Tetapi seharusnya kita harus menjadi bangsa Israel yang rohani, yang mempunyai pengharapan. Rentetan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin bisa dapat mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Virus corona yang begitu mengerikan, bahkan begitu banyak orang yang terdampak, bahkan beribu orang meninggal dunia. Sudah saatnya kita berbenah diri. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-umat Tuhan yang ada di daerah Sumatera, kawasan selatan, ada begitu banyak amaran telah disampaikan, ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan. Marilah kita mempersiapkan diri masing-masing kita. Masa lalu adalah soko guru untuk kita, dan apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menentukan masa yang akan datang. Belum pernah sejak manusia diciptakan menyaksikan pernyataan kuasa ilahi yang sedemikian rupa, sama seperti hukum itu dinyatakan di Sinai. Di tengah-tengah kegoncangan alam yang mengerikan, suara Allah yang bagaikan terompet terdengar dari awan. Gunung itu bergoncang dari dasar sampai ke puncak, dan barisan orang Israel pucat dan gemetar ketakutan ketika Musa datang dari hadirat ilahi di gunung di mana ia telah menerima loh batu kesaksian. Orang Israel yang bersalah tidak tahan melihat cahaya kemuliaan wajahnya. Betapa tidak berartinya para pendurhaka memandang anak Allah ketika ia muncul dalam kemuliaan Bapaknya. Tetapi di tengah-tengah pergolakan penghukuman ilahi, anak-anak Allah tidak beralasan untuk merasa takut. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Hari yang
akan mendatangkan ketakutan dan kebinasaan kepada orang-orang durhaka. Terhadap hukum Allah akan mendatangkan sukacita bagi mereka yang menurut. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi, sebagaimana janji Tuhan, Dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, sebagai umat-umat Tuhan, tentu harapan kita, tentu keinginan kita, tidak ada yang tertinggal dari anggota keluarga kita, dari anggota jemaat. Tentu setiap perbuatan, tentu setiap perlakuan ada konsekuensinya. Menyongsong di hari kedatangan Tuhan, marilah umat-umat Tuhan yang bergabung dalam acara 40 hari berdoa daerah Sumatera kawasan selatan ini semakin mempererat, semakin memperkokoh kebersamaan kita, saling mengingatkan, saling menguatkan sesama umat Tuhan. Di akhir kata, saya mengucapkan begitu banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.